Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, serta salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Evelyn Venesia dengan NPM 2151103, jurusan Ilmu Universitas Internasional Batam. Jadi di sini saya akan melakukan perbandingan dalam aspek hukum perlindungan konsumen antara negara Indonesia dengan negara India. Alasan saya memilih untuk melakukan perbandingan ini yaitu tentunya kita ingin mendapatkan persamaan dan juga perbedaan dalam aspek perlindungan konsumen di kedua negara tersebut, yang kemudian bisa saja kita belajar mengenai undang-undang perlindungan konsumen yang ada di negara India yang mungkin saja bisa membantu negara Indonesia untuk lebih memajukan dalam hal perlindungan konsumen. Kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Namun sebelum itu kita harus tahu hukum mengatur aspek hukum perlindungan konsumen di Indonesia dan juga negara India. Di Indonesia itu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang terdiri dari 15 bab. Sedangkan di India itu ada Consumer Protection Act 1986 yang kemudian diubah dengan The Consumer Protection 2019 yang terdiri dari 8 bab. Nah, kita telaah dulu dari pengertian konsumennya dari kedua undang-undang tersebut. Di Indonesia, di Undang-Undang PK, Perlindungan Konsumen UU PK, itu ada diatur pengertian konsumen ada di pasal 1 ayat 2, sedangkan di India itu ada di chapter 1 bab 1, chapter itu dalam Indonesia adalah bab 1 ayat 7. Sebagaimana yang sudah saya cantumkan di sini, perbedaannya adalah seorang konsumen di Indonesia itu diacukan sebagai pemakai barang dan atau jasa yang digunakan untuk kepentingan pribadi, orang lain, keluarga, makhluk hidup lain. Sedangkan di konsumen di India itu dikatakan konsumen itu adalah pembeli barang yang dengan bayarannya dapat memperoleh barang atau jasa yang dijanjikan setelah dibayar. Jadi perbedaannya nampak bahwa di India itu lebih fokus kepada unsur pembayarannya, apakah sudah dibayar. Kalau konsumen di Indonesia itu lebih ke pemakai barang dan atau jasa maupun dengan siapapun. Nah, kemiripannya nih, bahwa di akhir kalimat dari kedua pengertian konsumen, mau di negara Indonesia mau di negara India, itu sama-sama ada menegaskan bahwa konsumen yang dimaksudkan ini adalah konsumen akhir, yaitu barang dan jasanya tidak diperdagangkan kembali, itu dinamakan konsumen akhir. Selain itu, terkait dengan tanggung jawab produsen, di India itu ada di pasal 34 dan di Indonesia itu ada di pasal 19 ayat 1. Jadi keduanya ini sama dalam hal tanggung jawab produsen. Dikatakan bahwa adanya tanggung jawab dari produsen atau pelaku penjual produk, barang atau jasa atau layanan apapun, itu wajib mengganti rugi apabila terjadi cacatan atau kekurangan layanan atau tidak sesuai dan sebagainya. Itu adalah tanggung jawab dari produsen. Jadi kedua undang-undang di negara Indonesia dan juga negara India dalam hal tanggung jawab produsen itu sama. Selanjutnya mengenai pengaturan secara umumnya ya. Karena kalau dibahas satu persatu maka video ini akan sangat panjang, jadi kita bahas secara umumnya saja ya. Nah, dari judul undang-undangnya saja kita sudah bisa tahu ya bahwa di Indonesia itu undang-undang UPK-nya itu disahkan pada tahun 1999. Sedangkan di negara India yang sebelumnya itu tahun 1986 diperbarui dengan tahun 2019. Nah, dari kedua jangka tahun ini diberlakukannya ini tentu membawa pengaruh yang sangat besar ya. Nah, misalnya seperti di Consumer Protection 2019 di India itu ada mengatur aspek perlindungan konsumen yang lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, lebih detail. Itu seperti produk-produk berbahaya, penipuan e-commerce, hak-hak konsumen digital, tanggung jawab sosial perusahaan dan lain sebagainya. Sedangkan di Indonesia belum ada mengatur hal-hal yang lebih dalam lagi, mengingat bahwa ya ini ada mengalami perkembangan teknologi dan sebagainya, ada kemajuan zaman. Jadi tentu isu-isu yang bermunculan itu bervariasi dan bermacam-macam. Nah, tapi Indonesia itu lebih sering menggunakan nasfira yang lebih luas akan suatu makna atau undang-undang yang 1999 ini diperluas lagi menggunakan logika, penalaran dan sebagainya. Itu juga merupakan salah satu kewenangan hakim. Sedangkan di India itu lebih komprehensif, sudah diatur di undang-undangnya sendiri. Jadi menurut saya bahwa undang-undang perlindungan konsumen di India itu jauh lebih komprehensif dan lebih baru daripada hukum perlindungan konsumen yang ada di Indonesia. Nah, ada yang unik nih, di dalam klausula baku yang seperti kita tahu bahwa di Indonesia itu ada di pasal 19 ayat 3. Nah, di India itu ada
juga pengaturannya, tapi penamanya itu beda. Kalau di Indonesia itu klausula baku, kalau di India itu pasal 46 bab 1 itu tentang unfair contract. Itu adalah kontrak yang sepihak, yang hanya penjual yang diuntungkan, sama seperti klausula baku, cuma bedanya dalam penyebutannya aja. Nah, perbedaannya jika dalam hal terjadinya sengketa, kalau di Indonesia perjanjian tersebut batal, pelaku usahanya juga kena sanksi. Nah, kalau di India perjanjiannya nggak batal, tapi pelaku usahanya kena sanksi gitu loh. Jadi menurut saya, kalau misalnya di Indonesia itu lebih melindungi hak dari konsumen karena perjanjiannya ikut batal, karena itu perjanjiannya kan sepihak, kontrak unfair kontrak, kontrak yang tidak adil, klausula baku. Next, dalam hal yang terakhir itu dalam hal penyelesaian sengketa. Apabila terjadinya sengketa antara pelaku usaha dan juga konsumen, di Consumer Protection di India itu ada bab khusus untuk memberikan pengaturan mengenai mediasi, ada di bab 5. Kalau di Indonesia cuma secara umum ya, kalau terjadi sengketa ya bisa diajuin di dalam di pengadilan atau juga bisa melalui di luar pengadilan melalui BPSK. Kalau di India, undang India dia ada ngatur khusus mediasinya, tentang mediasinya bagaimana, syarat-syarat seorang mediator, penentuan majelis mediasi dan sebagainya. Nah, dalam hal penyelesaian sengketa lembaganya ya, kalau di Indonesia itu kan di BPSK ya, kalau di luar pengadilan. Kalau di India itu ada namanya Consumer Disputes Redressal Agencies atau District Forum dengan menggunakan sistem Small Claims Court. Itu adalah salah satu sistem penyelesaian sengketa yang digunakan di negara-negara common law biasanya. Nah, uniknya kalau Indonesia BPSK ini rupanya mengacu kepada sistem yang digunakan India ini, nama sistemnya Small Claims Court atau SCC, singkat saja SCC. Nah, BPSK itu dulunya memang terinspirasi dari SCC gitu. Namun karena diterapkan di Indonesia, jadinya ada sedikit perbedaan antara BPSK dengan SCC ini. Nah, perbedaan ini dapat kita lihat bahwa sengketa konsumen di India itu hanya dimungkinkan 1 kali banding. Kalau BPSK, kita bisa tahu ya, kalau BPSK di dalam Undang-Undang UPK itu ada 2 kali banding. Nah, kurang puas ya, bisa diajukan keberatan ke pengadilan negeri, dan jika masih belum lagi bisa diajukan ke kasasi ke Mahkamah Agung. Perbedaan kedua adalah anggota majelisnya. Kalau di India itu gabungan dari hakim aktif dan juga pasif, yang kemudian ada komponen masyarakat, sedangkan BPSK itu hanya terdiri dari unsur pemerintahan, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha. Perbedaan yang ketiga, di India proses tingkat penyelesaiannya itu dikaitkan dengan jumlah nilai gugatannya. SCC itu kan namanya small ya, jadi gugatan yang dapat ditangani itu yang biasanya nilai gugatannya lebih kecil. Tidak seperti BPSK. BPSK itu kewajibannya besar, dia bisa tidak terbatas gugatannya pun dia tetap ambil. BPSK itu yang sebelumnya harusnya mengacu ke SCC, harusnya small aja nilai gugatannya, jadi tidak sesuai karena BPSK jadi menangani semua sengketa konsumen walaupun nilai gugatannya tinggi banget gitu. Perbedaan yang keempat, lembaga penyelesaian konsumen di India itu hanya fokus menyelesaikan sengketa konsumen, sedangkan di Indonesia selain menyelesaikan sengketa konsumen juga mempunyai kewenangan untuk mengawasi klausula baku. Nah, jadi kesimpulan dan saran yang dapat saya berikan, apabila dibandingkan dengan undang-undang yang ada di India, undang-undang perlindungan konsumennya, Indonesia sebaiknya melakukan melakukan perubahan terhadap undang-undang perlindungan konsumen kita yang belum pernah melakukan perubahan, yaitu di tahun 1999. Jadi semenjak diberlakukan itu nggak ada perubahan lagi. Jadi untuk mengatur isu-isu terkini bisa terjadi multitafsir gitu loh. Jadi menurut saya, pendapat saya mungkin bisa diperbarui dan masukin beberapa atur tentang isu-isu yang sekarang sangat banyak gitu loh. Misalnya sekarang telah mengalami kemajuan teknologi. Selanjutnya terkait dengan badan penyelesaian BPSK ini, menurut saya apabila dibandingkan dengan SCC yang sebelumnya merupakan rujukan dari pembentukan BPSK, itu BPSK memiliki kewenangan yang sangat luas sekali, sehingga menurut saya mungkin BPSK menjadi tidak fokus dalam menyelesaikan kerjaannya gitu. BPSK dalam hal arbitrase, mediasi, konsiliasi itu kan banyak, terus juga dalam hal nilai gugatan yang diajukan itu juga tak terbatas gitu loh, tidak seperti SCC yang seharusnya hanya small, dia hanya gugatan yang nilainya umumnya lebih kecil gitu loh. Jadi menurut saya mungkin dapat dilakukan pembatasan kewenangan dari BPSK. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.